Dengan orang mati, tentu saja ada terjadi orang tertidur kemalingan. Karena dia tidak sadar orang tidur itu. Otaknya diistirahatkan oleh Allah. Cuma kadang-kadang angok orang lalu, ko kadang dari orang jago. Ya, berkaruan. Naninya tak tahu, awak nan duduk tahu. Alhamdulillah kita puji Allah, ternyata kita ini dikembalikan roh kita pagi ini, kita mulai lagi dengan kegiatan ibadah. Mungkin tadi ada bapak yang salat hajat, ada hajat yang belum kesampaian, minta dengan Allah salat hajat. Kemudian sangat harap nanti timbangan berat sebelah ke kanan, bapak tambah dengan salat tahajud. Kemudian ditambah dengan salat wisir, salat sunat taubat. Dan ada juga mungkin yang ragu memilih jodoh. Nan mudo-mudo, salat sunat istikhar. Jadi kalau dia doa orang calon kawak duo, nanti kunyang lanse, iduangnya mancuang, kutiko bantu berangnya, bantu galak jo, ya kan? Kemudian ada hitam manis, rambut garitiang, gigi putih. Ragu memilih istikharah. Lah istikharah 2 kali Pak Ustaz, karena hati keduanya, anikai keduanya. Jangan berfikir banyak. Kan? Itu. Sudah istikharah, tidak tentu pilihan no. Keduanya hati kanai, nikai. Mudah-mudahan Allah akan memberi rezeki ya. Dengan tanggung jawab yang bertambah, Allah akan menambah rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lai sihat siapa Pak Ibu-Ibu. Jadi masjid kita ini Al-Falah. Berusahalah kita menjadi orang yang menang. Menang yang mana? Menang jangka panjang di akhirat. Karena kemenangan yang kita peroleh di dunia ini itu kemenangan sementara. Tidak ada yang kekal. Itulah dunia. Maka Allah berkali-kali mengingatkan dunia itu permainan dan senda gurau. Kalau ada yang merasa senang, itu kesenangan yang menipu. Mata'ul gurur. Jadi kalau ingin menang yang sebenarnya, itu kemenangan di akhirat. Tapi mencarinya selama kita diberikan waktu dan kesempatan hidup oleh Allah di dunia ini, semenjak kita balik sampai kita meninggal. Itu waktunya tidak panjang, Pak. Kita mulai diikap setelah mukallaf. Kalau laki-laki suaranya lah kurik-kurik, itulah bermimpi segala macam, itulah mulai dipereton dosa jo palau. Ya kan? Semenjak itu kita bisa beramal sampai batas usia. Kaum muslimin kalau kita perhatikan banyak dalam usaha di dunia ini, ya kan? Ketika kita produktif, beramal juga begitu. Mungkin bapak-bapak yang ditakdirkan oleh Allah sudah salat di atas kursi, itu kan bukan kemauan kita. Ya kan? Tapi tidak bisa kaki disimpukan lagi. Maka jam beramal itu sempurna ketika kita sehat, ketika kita muda. Tapi banyak di antara kita, termasuk saya, melalaikan waktu muda itu untuk memperbanyak ibadah. Benar kan? Benar. Allah gak bau mua baru baik. Ya kan? Untung saja lah dapat hidayah jo. Ada jo orang lah pak namanya Ibrahim tukang cukunya. Ini sebenarnya. Namo raja wanaib. Kalau ndak ke sembahyang galah dia jelah namo orang Ibrahim. Ya kan? Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita karena mungkin ibu bapak nanti adalah salat sunat ya. Kita baca surah An-Nahlu ayat nan ke-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa au'a rabbuka ilan nahli
ketika berilham, berwahyu, menyampaikan Allah kepada serangga yang bernama tawun atau lebah. Kece Allah ke lebah. Bagaimana Allah mengatakan ini kepada lebah, itu tak perlu kita pikirkan. Ya kan? Kaum muslimin kata Allah kepadanya, kalau dengan bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran, anittakhidhi buyutan minal jibal wa minas syajari, dan pohon-pohon wa mimma ya'rishun. Jadi lebah ini yang pertama dikecein ke Allah, di Allah kayaknya, ya kan? Buat rumah sampai tinggal dulu. Jangan mengontrak panjang saja. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Ini ayat Pak. Apalah lebah itu? Tapi kenapa disuruh oleh Allah membuat sarang? Karena istri lebah itu banyak Pak. Pejantan lebah itu banyak, istrinya tidak banyak. Jadi lebah betina itu kadang badannya baknya sanang saja di suaminya. Dia batalua saja dalam sarang, kau tidak usah kerajo lagi. Orang kini mencari bini dan kerajo jangan payah nawak. Ya kan? Ambo bini ambo tidak kerajo dulu, tidak payah nambul. Malah sempurnonya mendidik anak di rumah Pak. Ya kan? Awak sekerajo seorang. Tidak payah. Banyak terjadi sekarang Pak, perempuan-perempuan bekerja, kita tidak buruk sangka ini, dia perawat dinas malam. Ajo dokter dinas malam ala selingkuh. Dia lah bawa taruh rasa lakinya selai. Banyak terjadi itu Pak. Jadi sebenarnya menurut Islam, padusi korancak berkurang di rumah. Nampak tamu sekali berkurang di rumah tu kulitnya rancak. Ditambah lo bajilbab tak tutui sadon. Ya kan ketikanya waka di suaminya onde barasiat serupa rabuan berkubak. Tapi kalau panek-panek di luar ke sawah basi siat. Barana ke dia gian bodinya kasih yo. Wah ini bapak-bapak. Alebak begini. Adinda engkau diam sajalah dalam sarang. Biarlah kami cari. Jadi lebah tu dimana suruh ada Allah membuat sarang di rumah-rumah penduduk, di pohon-pohon kayu. Pohon kayunya nama kata lansek, durian, ambacang, kuini. Asalnya membuat sarang. Ya kan? Itu lebah itu. Hebatnya dia walaupun tidak pernah kuliah di Fakultas Teknik Sipil, tapi lebah itu kaum muslimin sebagai arsitek untuk bangsa lebah, dia adalah yang paling pintar. Sarang lebah itu tergantung Pak. Pintunya ke mana bawah? Ke mana doanya? Ke bawah Pak. Tapi manisan indak terbuang. Coba bayangkan itu. Manisannya di dalam sarang itu tidak tertumpah keluar. Padahal begini bukan menelentang. Jadi beraja lebah ke lebah. Banyak yang dipelajari di lebah tu. Di mana enggak? Di pohon-pohon kayu nombor asia. Lansek, cubada, kuini, manggi. Sehingga pohon-pohon itu membentuk manisannya. Kalau lebah sialang Pak, itu coklat. Kalau lebah Dharmasraya, kuning manisan. Lebah batu busuk, sama je tangguli. Kerana di batang manggi. Labak Dharmasraya nyo di Lansik kuning. Muju labak ku ndak enggok di Batu Baru. Ku ndak tulah hitam manisan. Tu lebah. Kaum muslimin, bapak dan ibu yang terhormat, ketika dia hinggap di batang nangka, batang cuadak, batang Lansik, nyo ndak do melapor tu Pak enggok se. Tapi bara lamo nyo enggok senan Pak Ustaz. Paling lama 3,5 bulan. Itulah pandai anaknya tabang. Apa faedahnya dia hinggap di pohon nangka tadi? Orang maliang ke mencilok cuadak nak lantengan. Bapak itu, nyo jago dek labah tadi. Tu ada cuadak masa aja lah. Tak sesuai aku pihak balik dari sana. Pantah dia labah. Dia urungkan niatnya oleh maling tadi. Iya kan?
Jadi lebah itu Pak diperhatikannya. Tinggal di tempat yang bersih, yang dikonsumsinya yang bersih, yang dikeluarkannya yang bersih. Pantas Nabi mengatakan dalam hadis dengan hadis pendek, al-mu'min kan-nahli. Orang mukmin itu kayak lebah. Bagaimana lebah? Hinggap di tempat yang bersih, yang dimakannya yang bersih-bersih, saripati bunga dan buah, yang dikeluarkannya yang bersih, yaitunya manisan atau madu. Tidak ada orang yang tak tahu terus madu labah tu baik. Ya kan? Sehat awaknya. Nampak diet tu di madu. Ya kan? Ya. Kalau madu itu, ya kan? Kesehatan. Nah. Jadi orang mukmin di matingga Pak ndak jadi saliang kaneh. Ketika labah tu tabang rusak di nyodaan cuaca. Ada daunnya gugur, ada rantiangnya patah, ndak. Ya kan selesai dia bertelur dan beranak, anaknya pandai tebang, dia kasih kode kepada orang punya cuaca. Tabangnya sada. Katanya tu, nih. Terima kasih ya ni. Kami menumpang di batang cuaca ni. Dahulu ini kami letak sasak bataluan nak melapor ke kami ke Pak RT. Kini kami kata bang lah. Selama kami engkau cuaca lah masak. Tak taluk dorang maliang ambil kami jago. Rantiang tak kami patah, daun tak kami gugurkan, batang tak kami rusak. Ba'a tadi cuaca tu kami engkau kami tabang model tujuh. Itu orang mukmin tu Pak. Di matingga tidak merusak lingkungan. Ya kan? Kebanyakan orang Pak di matingga sinam hutang. Ya kan? Kalau ada orang pindah jodoh Cigak Baru tengah malam jam 2 tu Pak, tu orang banyak hutang tu. Meninggal penyakit sudah menggok sama jalan hijau. Ya kan? Apalah mencari langau hijau? Mana rancak je lebah? Kalau bantu rancak langau hijau Pak. Kaniangnya data, kulit serupa kumbang jati, rajari kakinya sama panjang, labah kaniang tabu dua, kulit pirang, kaki panjang sebelah. Dari segi fisik, ganteng langau hijau dari labah. Tapi perangai kurang ajar langau hijau. Dima tinggal, dima sudui, nyoba bini senan. Atunya tinggal sebini, mengandungnya bini lecele. Jadi kan, dima tinggal penyakit ting, sudah nyoenggo di bangkai, nyoenggo lokal optek. Lain tak ada orang di Pekanbaru kena bentuk langau hijau tu. Tak ada. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Jadi orang mukmin itu tidak sembarang makan Pak. Dia tahu yang akan dimakan itu yang halal. Karena apa? Dia diolah di dalam tubuh menjadi darah. Darah itu mengalir dengan oksigen terus ke otak. Otak memerintahkan anggota tubuh. Jadi orang yang terdiri tubuhnya dari makanan yang haram, maka perintah otaknya mengerjakan yang haram. Bahayanya apa? Kulla lahmin nabata haramun fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lah jadi tempatnya. Jadi kalau pernah begitu, tobatlah setiap hari. Tobatlah kepada Allah. Karena berapapun besarnya dosa, Allah bersedia memberikan ampun. Malah kita disuruh segera minta ampun tu Pak. Kenapa? Umur kita pendek. Ada ayatnya kita disuruh segera minta ampun? Ada. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhanmu. Apa rahasianya ini? Pertama, Allah sayang kepada kita Pak. Jangan bergelimang dosa berkepanjangan. Yang kedua, kenapa kita disuruh segera? Jangan menumpuk dosa itu. Ya kan? Coba Bapak bayangkan awak lalu malam Pak, kan tak banyak berbuat dosa tu dok. Ya kan?
Maka dikisuruh kita minta ampun pagi salatnya 2 rakaat. Sudah salat subuh ko kita pai mencari bau sao. Ya kan? Tabuik lo doso. Datang lo tengah hari zuhur minta ampun. Sudah salat zuhur balik lo bau sao balik. Tabuik lo doso. Minta ampun lo waktu asar. Masih ada waktu untuk berusaha sampai maghrib. Ya kan? Malah ada orang di dunia ini Pak. Kalau siang lalu malam bau sao. Itu lo takdirnya. Ini kan? Sebab itu. Ya mengalih nasi malam tu. Mengalih makanan. Toko nak ada menumpang. Sedih trotoar. Kendak diemper toko orang. Tapi kadang-kadang orang nan membuat rumah makan model itu tu Pak juga robak lama. Tadi malam membuat di bawah di Estoni makan. Wah. Iya kan? Lama, semelado tanah. Lawa itu sekecil membau ni semelado tanah. Tambah lojo panggang ikan gurami. Di kampung Ambo kalui namanya. Ya Allah ya Tuhan. Masuk serugo je lah si Tony kamanya. Ini. Ya kan? Orang seperti itu Pak, kalau dia taat itu, berusaha malam hari, iya kan? Dia taat, tidak tanggung-tanggung Pak. Kadang-kadang manusia dek bau sao kok Pak, lupa menyembah Allah. Ada tak? Sebenarnya manusia kok mana jadi juga bau? Jadi manusia lepas, tapi kadang-kadang mengerti kabau dari manusia. Baca ceritanya Ustaz. Kau ada cerita klasik. Dulu kan lu ada mesin baca gua dah. Jadi orang membaca juga bau. Iya kan? Dipasangin ke bau kau. Diletakkan pasang ke kuduknya. Dia dia tali. Dia dia baca. Dihalau. Hanya turi tanah dia baca. Habis kau tanami padi. Kalau membaca orang kau sejak pagi sudah salat subuh kau. Zuhur orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ke bawah ke tagak Pak. Telingonya tagak lo. Telingonya kan panjang tau. Hanya hitung kata. Bawa ke tagak kecil orang baca. Dah terdengar ada orang azan je. Kecil orang baca kau ke salat wah. Ada ni malah salat dan kau bawa. Tak ada kewajiban dan salat. Cuma dan patuh kang membaca sawang. Wang kan orang kan asalat lalu. Pai bau dua, pai tahara sucian badan, sucian hati madok ke Allah. Lah sudah salat beko adalah la pelo panen dema. Sudah makarumpui, sudah bakubang. Iya kan? Awang lalape puluh kewajiban angka Allah. Membaca lo balik melaki waktu asar kecil kabau. Akhirnya bertanya membuka jemaah Musaji Al-Falah. Benar yang diusulkan kerbau ini atau salah? Benar. Tapi orang tu tak mahu apa. Sawah seketik lainnya taruh salah je. Tambahnya dia tak lo salah. Alisa mau saya dia nama je kabau. Mana jadi orang tadi juga kabau. Ini ada orang waktunya habis untuk mengumpulkan harta dunia tapi tidak beribadah. Pabilonya datang ke musaji setelah mati saya di muka imam lalu. Lah mati saya dibawa ke musajinya di muka imam lalu. Bersama-sama orang salatnya. Iya kan? Kutikonya sakit berpetaruh lo ke anaknya. Nak tanah awak kan ada di muka musaji. Kalau mati ayah hang kubuan sinan yo. Bab itu ya boleh terang aja dah ya orang azan. Sadang hidup kelera tu ndak ke musaji lah. Lah mati lo keterangan orang azan nyo. Ini anehnya manusia.
Lah kita taruhin cerita labah tadi. Ingat ya Pak, al-mu'min kan na'li, orang mukmin seperti lebah. Di mana tinggal dia menjadi suatu apa bagi lingkungannya ya. Public figure lah. Kalau pindahnya dari sini kehilangan orang Pak. Nih si anu nanti tinggal sehari itu elok wah na perangai sama je lebah. Kinilah pindah tu jauh kehilangan awak. Tapi kalau bantu lango hijau perangai awak Pak. Pindah dulu saja kok indak berubah perangainya nak mati dia tembak batu je. Jadi kan? Itu kalau lango hijau awak. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, sudah tu alai. Karena yang dimakannya itu bersih, maka yang dikeluarkannya bersih. Anaknya konsumsi lanse, manggi, durian, juada. Ya kan? Nah, ada lebah makan yang kotor. Artinya orang mukmin itu apa yang dimasukkan ke dalam lambungnya, itu yang dihalalkan Allah. Atau makanan itu halal, tapi uang membelinya haram. Jadi haram juga dia. Kadang-kadang orang kau kanyo punta sekaji kau Pak. Katanya, kok di makanan halal tu, nan haram tu sanjo, para siang kanyo keluar balik. Nang keluar balik tu ampasnya. Ya kan? Gizinya, proteinnya jadi darah daging. Ada lo nyebut lo pantun. Nani jua, nan tali, nani isu, nan kini. Kau masuk neraka kali itu sama. Nawaz orang zadat. Masuk neraka tu iba sama-sama Pak. Malah Allah mengejekkan dalam surah Al-A'raf ayat 179. Banyak isi neraka tu dari surga. Mudah-mudahan tak awak nak masuk neraka tu. Benarkah demikian? Bacalah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Jadi banyak isi neraka itu. Tapi nak jadi masalah kok bersama-sama dalam neraka tu lai tahan. Tabaka tu itunya. Ibu-ibu ndak usah masuk neraka, beko kan membuat sambal di rumah. Akapi sendok angin itu juga tiak. Kau ndak kasih junjung datuk ibu dia. Lapis ke sungai Lansik ni. Ada orang yang akan tahan. Kalau terbakar di dunia, mati, habis, tidak ada rasa sakit lagi. Tapi terbakar di dalam neraka, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setelah hancur kulit belulang, tulang belulang tadi, baddalnahum, ditukar dengan kulit yang baru, liyazuqul azab. Jadi supaya aman awak, tidak tersiksa nanti di akhirat, tirulah perangai labah, jangan ditiru langau hijau. Malah dek buruknya langau hijau ko Pak, ada orang Sumando di Minang, Sumando langau hijau ko nama. Sumando ko kan ampe, Sumando niak mama tu narajanya. Bani Sumando niak mama ko elok rata lidahnya, bau musyawarah jomo pakai. Ko elok rata tangannya, bau memupuk jo malambut. Ka kunci nan narik, ka puro nan tagua, ka pauni bilik nan dalam. Ya kan? Dia akan jadi pemersatu di rumah tangganya, bukan memecah belah. Itulah Sumando ni mama. Nanti golek ndak donan selesai tu Pak. Nomor 2 Sumando lapik buruk. Lah batuk-batuk mama dilaman kan naik rumah, hanya bagaluit je bininya. Ya kan? Atau Sumando lapik buruk. Ya kan? Kalau terangah mama rumah awak kan naik rumah, dulu kan ndak ada bel dah. Kalau kan naik rumah tu sana tu orang Minang lalu ndak batu sonanya nak. Atu kodenya. Kok ndak baju Sumandonyo, kok ndak bersarawa Sumandonyo, bisa segera berpakaian. Menangah batu tu. Kalau kini kan ada bel.
Ya kan? Kini orang nyelonong sini rumah dun sana apa? Lah kan? Kuat dopak nama itu mubah perangai le. Ini terengah dapat tau. Batu dulu sekurangnya di laman tu. Tanda lo jangan ditiru perangai sumando lapiat buat. Nang kedua, nang ketiga sumando langau hijau. Tadi di mainggo penyakit tinggal. Artinya, jangan memecah balak di rumah tangga orang. Jadilah kita pemersatu. Ya kan? Semando nenek mama, semando lapit buruk, semando langau hijau, semando kacang miang. Ikut tak selesai orang berusaha sajaknya berbini ke sini. Pacah balak orang. Kacang miang tu Ustaz, namanya dua. Nan banamu kacang miang bagala si bio-bio. Dia ingin serupa orang pulau menjala di gagang tanah. Barayui kerentiang kayu. Ya kan? Buah labek berduyun-duyun, kulit berkilik kuning ame, alui bak bulu anak kucing. Itulah miang sabananya. Kok dapet di miang kacang miang menggata sebatang tubuh aja jantung minta digawi. Baralah sakit kepadiannya tanya ke orang nalakanai ambo alun mencuba lagi. Itu kacang miang. Jadi nanelok cik saya sumando minyak mama. Mengaji ambo ke Gunung Ameh Pak. 50 kota. Ada sinan jelek dia. Sumando masuk luka. Balu sumando masuk luka tu Ustaz. Balui kan licin Pak. Barana nyoba tahun-tahun tinggal dalam lunau tanah. Kutiko nyoka naik kai. Tak laki tanah di badannya. Tu hebatnya balui itu. Tapi kalau dapat balui na licin tadi masuk luka, dia bisa aja keluar. Indah Pak. Ya kan? Kok keluar aja orang mengeluar lain. Nyo dapi ada orang lain. Itu nyo kerabu. Nyo weng semalado. Ndak nyo goreng. Ndak nyo masian. Ya kan? Sianan semando masuk luka tu. Saja apa bini. Dah ada cik calik orang gaya lah. Takui di bini. Ya kan? Dah ada mencalik di sana lah. Pasti banam saya di rumah bininya. Antahan aja banaman. Ya kan? Di rumah bini saya tak mencalik orang gaya lah. Atau semando masuk luka tu. Padahal Allah mengingatkan kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wa bil walidaini. Ya? Sana kami perintahkan manusia menyembah kepada kami saja dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi kalau ada bapak nanti melihat orang gaib, dia lagi duit je sudah sembilan subuh aku pulang masuk entah. Ya kan? Ada orang nampak dari itu lepak nyuantan orang gaib je kau ke panti jumpa. Kalau ada nombor itu sudah tu japui lah pagi kau. Kalau awak sama so ketek dulu nyo hantar ke tepi sungai Siak tu masuk ke plastik campaan apa kena. Kini nyo pikun lah gai aturan kita pelihara dia hantar ke panti jumpa. Tu bapan awak nan dia giang kau orang. Kan pakai piti Ustaz dan dia orang tua nak piti tu dapat. Lai dapat pantunnya. Lain dah. Kalau indah biar ada tunjukan. Angku kapalo mandi angin meracak kudo ke galanggang bukan nambu arok dek pakirim nak waang mencali amak mengkosanang. Ini terengah dapat tu. Jadi calik-calik orang gaik kok lagi video. Dia ambo itu nanti ada ni. Ayah lah meninggal, induk lah meninggal, nama lang lah calik bini lah meninggal. Ya, ini. Kalau nang kandung kau ndak ada le Pak, ibarat ramba pantun yo ta ibu-ibu jawati. Pagi-pagi kalau buat galuang patang-patang ke Tanjung Sabah pukul 2 ke Tanah Sirah, tarui ke kampung nak rancang ke tagak di ujung tanah lapang, dibuang pandang ke piai mai jauh padi tengah sawah. Sari ko indak bermandek kandung ibarat lado nak berpaga jawi jo kambiang kamarancak, itiak jo ayam kamangake. Urek layu batang tajungkang mungkin lama ke mungkin sansai mungkin kecai jadi tanah.
Itulah ibaratnya kecil orang berpantun, Pak. Ya kan? Jadi berbanggalah kita yang masih hidup, orang tua kita pelihara beliau sebaik-baik. Labah tu itu, Pak, nak taluk tabang dia maknya lah, nyo bela, nyo suan manisan. Ya kan? Jadi labah tabang tadi mengapa Ustaz? Mak dia tahu. Terima kasih Yoni, ambo laingo di batang cubada uni. Kami pandai berhemat hidup. Kalau kami tabang kini kuah, di sarang kami masih ada manisan gak sebotol limun tu ambil lah kau be. Batang ndak nyo patah, rantiang ndak nyo cabiak, daun ndak nyo rurui, manisan nyo tinggal. Itulah batu, Pak. Kerancaan tu contoh tu. Dan itu contohnya Allah nan magian ndak ambo. Surah An-Nahlu, surah Labah, ayat 70 lah, ayat 60 lah, 8. Kata Allah lain, manisan labah tu kan mani. Orang sakit diabetes dilarang minum nan mani. Tapi nan namanya madu disuruh mengkonsumsi. Walaupun orang tu diabetes. Diabetes tu kan sakit kampuannya gula, Pak. Dua tu saya sakit orang namanya gini ya. Sakit gula je, sakit gila je. Ada orang gila apa bini saya. Dulu saya. Diabetes namanya. Diabetes. Sawananya Pak, gula tu rancak ditiru. Ibu kalau membuat jus pinang, ya kan? Membuat kue bolu. Membuat kue pakai pandan, kue pandan. Ya kan? Membuat kopi. Ya kan? Membuat teh mani. Kopi mani. Kalau tiba di kopi, Pak, kurang gulanya. Ni kurang na gula. Talampau mani na, banyak na gula. Kalau sedang elok, dia mantap benar rasa kopi. Gula nak tersabui lah, Pak. Tapi lagi pakai teh hati gula ko walaupun namanya tak tersabui. Tak, nan tabayang dia Pak. Saya bisa mengubah rasa walaupun tak dapat nama. Nan mamani engkau pasti orang mengakui sadonyo gula. Membuat jus orang, jus pinang. Tak ada jus gula je orang, Pak. Jus pokat. Tak ada tersebut gula. Tapi kalau ada kaki bangkak sakit, kemudian manana, badan kurui, muka pucik, tenaga lama, diperiksa, darah 700. Gulanya. Tapaso kaki kau diamputasi. Sakit hanya. Tak ada sakit kopi dah. Sakit gula. Kalau lah sakit gula nanti salah. Ya kan? Tapi lihat ada gula keputuyaso. Indah Pak. Nyo taruh je untuk memanihan onde-onde gula. Ya kan? Apa saja nama ni tu gula. Jadi apa kok jadi di dunia gua jadi pengurus masjid jadi ndak ada pujian kawak nawaa tu Pak. Allah lah tahu tu Pak. Siapa itu dengan tunggang tunggik kerja nyopek jadi orang. Orang nyopek nak ada Pak. Nan takui awak Allah berang. Ya kan? Kalau Allah berang kawak itu nan harus ditakuian. Kalau orang mau pek biasa saja. Awak memang makanan nupek dan makanan puji Allah. Jangan saja kau lalu orang dipuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kanyang parui alhamdulillahi rabbil alamin. Nyolarian bini di orang alhamdulillahi rabbil. Dan Allah tetap dipuji. Sudah tu Pak, labah ku punya sanjato. Sanjatonya biso. Tapi ada ndak orang di Pekanbaru ke dalam pasarnya pentak di labah? Orang pasar aku tak sadar orang jujur ke Pak? Ada orang penghijau timbangan. Ada orang mangke arago pokok. Yalah balabo. Anu sampai pokok amboleh. Yalah balabo Mak. Itu kami hijau tu. Koknya pentak di labah kan tak ada. Tapi labah tak amu ada Pak, tak urusannya. Kapan labah tu melapih bisonya, kalaunya digaduan. Lagi nama Pak Jenderal bintang P, apa pakai baju dinas tu, tanda kepangkatan.
Tua pak bawa senjata rambo tu. Tat menitu tu bunyinya. Atau pak bawa tangkai sapu je. Payu pak ke Cibadak. Cibadak tu adalah. Lah pak itu na. Tak tentu jenderal apa adanya tu lah pak. Iya kan? Iko nan dan nambi rotan bakabe dan nambi karajui rumpui iko nan jantan saja ketek bapantang babaliat suri. Kalau nomor 10 aku pihak pak sudah ada pantak laba tu nomor 5 wale tu boy. Kau nak capek ke rumah sakit mati pak. Kerana enggok sadonya sedang kabau mati dah lah pak. Jadi kalau awak ada biso berpangkat berkedudukan berjabatan, jangan diasap serakyat banyak. Iya kan? Gunakanlah itu untuk mensejahterakan rakyat. Kau biso dilapih ke rakyat. Iya kan? Ini bapak. Rasanya dahulu namanya Caltech, sudah tu Chevron, kinilah balik ke Pertamina. Kira-kira di SPBU Riau ko ada keputusan minyak. Nah, anan terjadi ke pak? Kau tidak permainan orang geladi itu. Iya kan? Ini pak, antri orang di Padang pak, adonan mati nyo antri menunggu minyak. Tandonya nyo mati pak ada orang. La maju orang di muka. Naninyo hendaknya wajunya kalasonnya dorang nak apa. Bapak tu tak kalok kalau tak kalok lah jagonya. Turun kawannya cari ke rumah mati. Mana enggak pak? Menunggu minyak solar pak. Ya. Jadi bapak nanti kau dapat jabatan kan ada bisu tu. Jangan sembarang pantak deh. Sebab salihai-lihai labak tu berbisu, pak bisanya nyawakai dek manusia aku baraka. Tu, jangan biar jarami tu, hanya itu sarang labak tu. Lari satu sama pak. Kalau mentak. Ya kan? Tapi tegakkah kita, sedangkan lebak itu memberikan contoh yang baik untuk kita. Allah yang mengatakan, Nabi yang menyebutkan, Al-mu'min kannahli. Mukmin itu seperti lebah. Dia tidak ada merusak lingkungan. Yang baik yang dia makan. Siapa tak tahu menisa lebah kau be. Tapi awak batuk-batuk kerongkongan sakit, hari dingin-dingin, bulu tagak. Iya kan? Lidah rata-rata, bibir pacak-pacak, ambil kacang 2 tahun, ayah bantu, ayah kalimpanang, ayah kelupak pisang kale, ayah parawek, abui, kocok, jota luar, lagi yang menisa lebah. Iya kan? Sudah tu baca doanya, pucuk kawa, pucuk kempelo, masuk dan tawa keluar dan bisu. Ambui seketik. Tapi bacaan dulu salawat je doa. Ya Syafi, wa anta Syafi, la shifa'un illa shifa'uk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ubek ko syariat kanya pak. Nama menyembuhkan Allah. Jadi kaum muslimin lebih-lebih kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Kira-kira kalau bantu perangai langau hijau, perangai awak ni diterima Allah puasa. Tidak pak. Pikut serupa perangai labak, jalih diterima. Sebelum nampak suruk, ada kamu tanya cik. Apa-apa sebagai ada mungkinan dirantau ko awak tinggal di Kemaru, ada nan orang asli siko. Alah nak apa-apa pai wirid wisata ke Pariaman. Baik sekali, bau Ustaz. Kau Ustaz Samad lah kau bau. Kan? Kau Buya Mustafa. Apa namanya? Bau. Itu wisata religius. Kalau lagi sampai ke pantai Gondoria, apa mencari baru bacamin sana. Nyo pasion orang 5,000 serawaknya. Ya kan? Pandai nyo bacamin baru Ustaz, pandai. Cik. Sama jawab selfie. Pandai pak. Anak nambo tanyon kau orang punya baru kau. Kalau lama baru kau baca min, dia ada bonce. Alih ada perubahan dalam dirinya nampak. Tidak.
Andaknya baru tu pak. Kalau lo sudah baca min tu bayinya ke tukang jahit. Baru aja tukang jahit itu ada yang membuat baju kat 2 petagak di Sarawak. Bab itu selama kau setinggi itu kerambi dan panjai ada yang bertilanjang. Malu dan orang banyak dah setelah dan calik dijamin nak manakah awak bertilanjang. Kau rancak berbaju serupa udah kau. Ya kan? Alih ada penganah baru macam tu. Tidak. Setelah mendengar kaji kau pak. Tidak ada perubahan awak dari langau hijau ke labak. Itu sama saya awak je baru baca min. Jadi kita manusia ini harus berubah kepada yang baik. Ada hadisnya, ada. Ya kan? Nah. Man kana yaumuhu khairam min amsihi fa huwa rabiun. Orang nan hari kini lebih baik dari hari kepatang bagamu, tu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi, sama saja hari-hari yang lalu dah ada perubahan. Fa huwa khasirun, itu orang rugi. Nambah bayona wa man kana yaumuhu syarram min amsihi, lebih jaik lakunya dari dulu leh. Fahuwa alikun, tu orang celaka. Awak tinggal pilih deh. Mau jadi orang menang, mau jadi orang rugi, mau jadi orang celaka. Tu terpulang kepada kita. Karena tempat disediakan Allah di akhirat juga 2. Ada neraka, ada surga. Tapi sarancaknya, karena kita lah berusaha, bapak-bapak untuk taat ke Allah, lebih taatlah kita masuk dalam ketibur. Amin? Ya. Ambo doakan jamaah Masjid Al-Falah ku jadi orang menang sama dengan nama masjidnya. Dan lebih dari itu saya doakan semua kita bertemu di dalam surga nanti. Amin. Kalau ada yang salah ambo sampean pak, batang gadang nala ta panjik dahan jorantiang nala ta titik. Karena di sini terletak pangka tangkai. Salamu ambo memanjik batang meniti dahan. Kok tagoyang bungo sedang kambang telantak putih sedang laki. Talindo buah sedang masak. Dek capek kaki tangan ambo. Ambo mohon maaf kepada pengurus jamaah. Ledek maaf ambo tua. Jamaah tidak ada yang salah. Semuanya tidak ada bersalah. Mudah-mudahan apa? Dimudahkan rezeki oleh Allah, dimudahkan urusan, jadi anak-anak kita anak saleh dan salehah, istri kita istri salehah, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Bapantun membaca ni, di mana letak jalan kaguguat dekat pasar padang luar, sungai tanang je bukit tinggi tersabuih airnya jani. Di mana cako pintu ke masuk, sinar lo pintu ke keluar. Lah dan lapeh apa-apa je ibu dia tinan suci je muka nan jani. Apa kira lalai? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.